sebenarnya gini, gue pembohong tapi bukan penipu. Asik. Apa Beda. yang gue suka nih? Apa bedanya pembohong dan penipu? Bro Dennis itu adalah orang pertama yang gue bohongin. Dia doain gue lu bisa sukses di sini, lu bisa dapat itu, bisa dapat 10 apa segala macam gitu kan. Dia join agent asuransi. Ini kelebihan dan kekurangan juga. Gue agent asuransi kerja nggak nyampe 8 jam sehari. Kelebihan. Itu kelebihannya ya, Oke. nggak nyampe 8 jam sehari. Itu 8 jam bisa ya, tapi itu maksimalnya. Dan ada memang hari-hari yang gue kerja 12 jam, 16 jam. Cuman nggak setiap hari. Oke. Ada juga hari-hari di mana gue nggak kerja sama sekali. Cuman kekurangannya adalah kita kemungkinan terancam distopia ya. Apa Di tuh? Indonesia ya. Apa tuh? Jangan makin gede, nggak ada Asik. kelas menengah. Cuma Masa ada sih? kelas bawah, kelas atas. Masa sih? Gue baca berapa fenomenanya begitu. Nah ini Asik. sekarang momentum kalian buat yang nonton itu untuk milih lu mau jadi kalangan atas atau kalangan bawah. Nah apa yang lu pilih hari ini itu menentukan nanti lu kemana ke depannya. Oke guys, Oke guys, kembali lagi bersama di podcast Kohen setelah sekian lama. Dan hari ini kita bakal bahas yang menarik ya. Jadi di sebelah gue ini, jujur gue juga baru kenal ya. Cuman orangnya agak sengak, tapi dia masih muda. Dan income-nya juga 3 digit teman-teman ya. Jadi konsep di sini kita bersifat transparan ya. Jadi lu boleh ngomong apapun. Kalau lu nggak suka ya, kalau nggak mau juga disebut nggak apa-apa. Oke. Bro Sadrak. Ko Henry. Sadrak Howard. Asik. Udah kayak ini ya. Kayak insert ya. Insert ya. Nah, Sadrak Howard. Sad, Yes, kok. coba dong cerita diri lu dulu, perkenalan lu, umur berapa, terus lu lah Lagi. ya. Pekerjaan sebelumnya apa, apakah lu kuliah atau enggak gitu. Background ya. Ya, background lah. Singkat Nama gue Sadrak. Tahun ini umur 26. 26 tahun masih muda ya. Masih muda. Statusnya engage. Woi. Sudah engage Sudah nih? engage. Oh. Dan sekarang gue jalan profesi sebagai insurance agent, content creator juga tapi. Oke. So, insurance. Nah, ini kata-kata yang paling sakral kalau diucapin ya. Gatel ya, set yang nonton langsung. Aduh, Karena kan gue juga tradepreneur ya, gue kan trader insurepreneur kan. Ya. Nah, gue bahas nih, ini menarik banget sih menurut gue ya. Jadi, orang-orang, kita tahu lah ya, bisnis insurance itu kan sama boomingnya dengan bisnis 1% ya. Tahun 2020. Oh, iya, kan? iya. Pas Covid kan. Bener. Salam 1%. Sis. Tapi kalau nggak salah bisnis asuransi juga begini sekarang ya. Udah begini. Atau begini? Begini. Ya. Begini. Jadi number one ya. Number Dan one. kita number one ya. Nah, gue mau nanya nih sebenarnya. Apakah lu langsung terjun ke dunia asuransi atau lu sebelumnya lu mencok sana sini gitu? Sebenarnya enggak. Dulu itu banyak banget background pekerjaan gue tuh banyak banget sebenarnya dulu. Pas gue SMP itu pertama kali gue kerja itu MLM. MLM Jadi apa gue tuh? jalanin MLM. Bidang apa MLM boy? Dia produk suplemen kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian suka lihat postingan, terus ada yang komen jual obat peninggi badannya kakak. Itu gua jual dulu. Oh, mereknya Tian nggak salah, betul nggak sih? Iya, Tian betul Mimi. Tian Mimi ya. Sama kayak kita minum Tian Lala kan? Tolong Tian Lala boleh masuk nih. Udah sama nih warna kuning hitam. Tian ya, oke. Tian. Nah, jadi terus? dari SMP 1 jalan. Tapi lu nggak tinggi-tinggi gue liat. Gua nggak minum soalnya. Dan itu tapi ini Tien ya, bukan merek ya, merek samaran lah itu. Iya. Merek-merekan itu Oke, juga oke. bohong sebenarnya. Bohong. Sebenarnya itu obat gak buat bikin tinggi. Oh gitu? Nggak bikin tinggi. Jadi sebenarnya dari kecil tuh keahlian gue adalah berbohong sebenarnya. Aduh. Jadi dibilangnya sebenarnya gini, tapi gue pembohong tapi bukan penipu. Asik. Apa Beda. yang gue suka nih? Apa bedanya pembohong dan penipu? Beda. Kalau Oke. penipu, misalnya gue bilang gini nih, kok gue beli HP lu ya, nanti gue transfer 5 juta. Lu bilang oke dong, ya gue ambil. Lu gue transfer cuma 3 juta. Loh, kok cuma 3 juta? Transfer 2 jutanya lagi dong, nggak mau. Terus gue kabur. Itu penipu. Lu rugi kan? Oke. Nah, Itu kalau penipu ya. pembohong gue bilang gini, kok gue beli HP lu ya 5 juta. Nah. Gitu kan. Oke, gue beli, ya kan? Abis itu bilang, kok tapi ada pajaknya 1 juta. Nah, jadi gue potong 1 jutanya ya. Oh. Nah, gitu. Jadi 1 juta gue bayar langsung ke pajak ya. 1 juta lagi gue gini. Lu nggak merasa rugi. Oh, itu bohong. Bohong. Kalau menipu udah pasti rugiin orang. Sulap tuh bohong. Tapi nggak nipu. Asik. Nah jadi sebenarnya secara nggak langsung dia bikin tinggi, tapi nggak, sebenarnya manfaatnya nggak buat itu. Oke. Jadi gue jalanin setahun sampai akhirnya gue berhenti karena ada satu kasus gue sempet dituntut sama salah satu klien gue. Gara-gara? Customer gue jadi udah beli 12 box. Nggak tinggi-tinggi? Nggak tinggi-tinggi. Mati lu. Sebenarnya ada triknya. Triknya itu dulu gue jualnya, gue bilang sama dia gini, lu beli, lu minum sehari 1, ya kan? Sebelum tidur, lu ukurnya besok paginya. Pasti lu nambah tinggi.
Dan nggak usah lu minum itu, lu minum Tian Lala. Besok pagi lu bangun tidur, Gitu hal ya? pertama yang lu lakukan adalah ukur. Pasti lu tambah tinggi. Tambah sedikit lah ya. Tambah dikit. Nyusut lagi. Habis itu nyusut lagi pasti, ya benar. Nah jadi semua orang kan bilang oh tambah tinggi, tambah tinggi. Nah ini ada satu orang nih pintar banget anak IPA, dia research katanya kalau tiap pagi ngukur memang pasti tambah tinggi. Jadi kalau mucun gue minum pagi, gue ukur malam. Gue deg-degan, cuman gue pikir uang ya udah lu beli lah. Oh. Akhirnya dia beli, tapi dia nggak tambah tinggi sampai 12 box. 12 box, gue udah upselling dia ini loh, zinc apa segala macem, ya kan? Oh, ya semua tentang kesehatan intinya ya. Semua tentang kesehatan. Oke, terus? Akhirnya dia nggak tambah tinggi, dia bilang balikin duit gue, kalau nggak gue tuntut lu. Nah, gue bingung dong. Kan nggak bisa kan ya? Kan barang udah dia udah pakai. Iya, maksudnya Kalau mau ke perusahaan bener kan? dia merasanya gue bohongin Pembohong. dia. Oh, Nah, oke. gue juga konsultasi sama upline gue. Gue bilang gimana nih? Dia suruh gue ini apa gue bilang ke perusahaannya? Kan yang bohong perusahaan. Loh, yang bohong perusahaan gimana? Lu yang bohong. Kata upline gue gitu, kan lu yang bohong. Perusahaan kita nggak pernah bikin product knowledge bahwa itu bikin tinggi. Kita yang bikin. Iya juga ya gue pikir. Oh gitu? Iya. Jadi sebenarnya perusahaannya tuh nggak pernah mengedukasikan bahwa produk ini bikin tinggi, tapi cuman nyukupin ya kesehatan tulang lah. Oke, jadi lu yang bohong nih. Emang berarti yang kita tahu zaman dulu emang dijualnya kan emang peninggi kan. Jadi itu sebenarnya bukan. Bukan, itu jadi gini Produk loh. knowledge-nya gimana pas lu ini nih? Product knowledge-nya dibilangnya dari perusahaannya ya. Ah. Perusahaannya sih nggak bohong. Perusahaannya bilang katanya ini mencukupi kesehatan tulang. Oh, untuk kesehatan tulang. Iya, jadi kan produknya ada 3. Ah. Yang umum, yang buat anak kecil sama buat orang tua. Oke. Jadi mereka tuh bikin research, katanya faktanya bahwa setiap orang tuh, manusia itu angka kecukupan gizi kalsium tuh sehari harusnya berapa. Terus dia bilang katanya kalau misalkan lu mau cukup kalsium, lu mesti sehari minum berapa gelas susu, yang dimana nggak mungkin. Iya. Iya kan, nggak mungkin. Jadi harus minum suplemen ini. Dia bilang gitu. Cuma buat kesehatan tulang aja, biar nggak keropos dan sebagainya. Kalau anak kecil biar pertumbuhannya bagus. Gue yang bilang, gue yang bikin cocok logi. Oh berarti kalau anak kalau kecil. tulang tinggi berarti setinggi gitu ya. Iya, kalau tulangnya sehat berarti pertumbuhannya tinggi kan. Oke. Nah, ternyata enggak. Akhirnya dia nggak tambah tinggi, ya udah. Akhirnya gue bilang ya udah deh, gue nabung. Gue negosiasi sama dia, gue bilang jangan lapor polisi lah. Maksudnya saya masih kecil juga. Dia kan masih SMA kan, gue kan masih SMA juga. Kita bayar aja. Gue cicil deh. Jadi gue cicil. Berapa tuh kerugian lu? Pokoknya kalau nggak salah tuh satu box itu tiga box itu gue jual satu paket 1,2 juta. Dia kan beli 12 box berarti 12 juta. Lumayan ya. Lumayan. Waktu gua SMP 1. Cuman untuk gua waktu itu gua udah kumpulin uang dari si MLM itu kurang lebih 50 juta mah ada lah. Total gua terima uangnya. Total semuanya ya. Nah di situ juga pertama kali gua deket sama Bro Dennis. Oke. Bro Dennis itu adalah orang pertama yang gua bohongin. Dia downline gua. Gua bilang, lu bisa sukses tuh di sini, lu bisa dapat itu, bisa dapat 10 apa segala macam gitu kan. Dia join. Dia rajin loh. Dia kayaknya 50 jutaan juga ada dari situ kali. Bro Dennis tuh downline pertama gue itu dari situ gue awal mula deket sama Bro Dennis tuh. Oh. Kan dia di kelas gue dulu. Oh iya. Nah, cuman dia sekarang udah lebih kaya aja dari gue. Benar. Nah, habis dari MLM terus gue stop. Dari situ gue mulai baru yang namanya tertarik sama public speaking. Oke. Communication skill, psikologi, Oke. baca buku. Kan di MLM dipaksa baca buku tuh. Lu baca buku ini, Robert Kiyosaki. Dari situ gue suka belajar. Ikut lomba debat, lomba Inggris, lomba storytelling. Gue pokoknya investasi ke soft skill gue. Oke. Sampai SMA. Oke. Terus? Nah di SMA, baru lulus SMA, gue mulai nge-MC Sweet Seventeen. Oh udah mau jadi MC lo? Udah, jadi Apa gue ya? lulus SMA langsung MC Sweet Seventeen. IO-nya apa? IO-nya dulu Skylight namanya, Skylight Skylight. IO. Cuman sekarang udah nggak ada. Ownernya masih kenal gue, cuman dia udah nggak jalani IO. I see. Nah, terus gue sekarang dari waktu 2016 kalau gitu, berarti kan gue lulus nih. Sambil gue nge-MC, sambil gue jalanin asuransi. Tapi waktu itu masih di brand yang lama. Oh, oke. Dari brand yang sebelumnya, belum perusahaan ini. Gue jalanin sama bokap gue kan. Ah. Nah, gue jalanin 3 bulan, bapak gue stop. Oh. Pindah. Oh bisa pindah gitu ya? Nggak bokap gue yang pindah. Oh bakal lu pindah, lu nya? Jadi gue stop. Oh, lo Ngapain stop. jualan lagi orang bokap pindah kan? I Gue pikir see, gitu kan. I Ngapain see. gue lanjutin lagi, ya udah gue diemin. Tapi income 2,5 juta masuk tiap bulan, lumayan dong jajan tambahan. Oh, terus selama lu berhenti itu lu ngapain? MC. Lanjut MC doang? Ya, terus sambil kuliah kan. Ah. Gue belajar desain, multimedia desain. Gue pernah jadi videographer tapi nggak laku. Ternyata gue bakatnya di edit doang. Gue ngambil videonya jelek, tapi gue Oke. ngeditnya lumayan. Oke. Jadi gue ngedit video, ngedit foto. Sambil kadang kalau ada job foto yang murah-murahan gitu, budgetnya gue foto event. Abis itu gue multimedia desain, sama gue pernah berapa kali bikin pentas seni lah. Oke, nah berarti lu sama MC doang, lalu balik lagi ke brand yang baru nih. Gue masuk ke brand yang baru tahun 2019. 2019. Iya. Berarti udah punya pacar lu? Gue ketemu sebelumnya udah punya pacar. Gue tiap tahun Ganti pacar?
Aduh itu ya. Biasanya tahun baru, rezeki baru, kerjaan baru, pacar baru. Tapi ya gue setahun sekali ganti sih kayaknya. Aduh, emang dulu, pokoknya busuk banget lah hidup gue lah dulu lah. Ya intinya gitulah. Lu tahu kan, gue MC kan entertainment kan. Iya, iya. Entertainment kan gelap. Oh, entertainment. Pergaulan bebas. Oh gitu. Iya begitulah kurang lebih lah. Oh. Jadi bandel terus gue, pacar nggak ada yang betah sama gue. Asik. Sampai akhirnya 2019 baru sama si Cia, tunangan gue. Tunangan lo. Nah itu Berapa lama tuh? Udah gak bisa kemana-mana gue. Udah 5 tahun sekarang. 5 tahun. Ya, soalnya terakhir sebelum itu, gue terakhir putus tuh sakit hati gue. Pas putus terakhir itu gue ya gimana ya? Gue juga udah capek sih, di tahap gue udah capek. Capek pacaran? Gue udah capek putus. Putus tuh capek kok sebenarnya. Ya dibilang gue nggak sakit hati enggak loh, tiap kali putus gue capek, sakit hati. Adaptasi lagi ya? Adaptasi lagi, ulang lagi dari awal. Tapi terus gue kayak ngelepasnya itu sakit. Jadi kayak setiap kali gue putus tuh sakit karena kan harus ngelepas kenangan yang ada. Asik. Iya kan, jadi bukan cuma orangnya kan, cuman yang udah kenangannya ada itu sakit. Yang terakhir tuh pacaran gue paling lama soalnya. Yang paling mantan gue yang paling terakhir tuh gue pacaran 2 tahun. Biasa sampai check-in kalau udah sakit banget tuh. Wah. No comment. Sakit bisa Tapi kalau semua ya kalau semuanya- biasanya kalau cowok udah pernah check-in mah sakit banget soalnya. itu sakit sih. Cuman kan gue biasa nggak nyampe setahun putus. Ini gue udah 2 tahun. Rekor ya. Iya rekor. Jadi Cocok itu paling berarti ya? lama. Hah? Cocok. Susunya. Nggak, maksudnya gue sama dia suka minum milk tea, susunya cocok, maksudnya minumannya pas gitu. Oke oke. Nah, jadi yang bagian situ, Nah. gue sakit terus gue bilang capek, gue mau nyampe kapan sih? Itu timbul tuh langsung quarter life crisis dikit gue. Langsung gue pikir gue sampai kapan sih putus nyambung gitu. Anjing nggak salah guysnya cuma gara-gara itu doang anjir. Oke. Sampai kan akhirnya gue pikir ya udah deh, gue bilang sama diri gue sendiri, ini next gue pacaran nih komitmen lah kalau bisa. Asik. Nah gue bener-bener carinya yang serius, yang memang bisa wife materials lah, jangan udah cuma girlfriend doang. Asik. Nah, Oke. mulai dari situ filternya udah beda tuh mindsetnya tuh, nyari cewek yang bisa masak sama bukan masak sih, yang bisa jaga anak sama bisa jaga suami lah. Oh. Ya jadi harus ngebayanginnya, gue bisa kebayangin gue bisa bikin rumah tangga sama dia. I see. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan bikin bikin aja gitu ya. bikin-bikinan. Nggak jadi nggak apa-apa gitu ya. Iya, udah gitu ketemu sama tunangan gue di kampus kan. Oke. Awalnya gue nggak ngincer jadi pacar, gue ajak dia ke asuransi, ke bisnis gue. Oh, dia mau. Dia mau. Biasanya kan nggak mau. Iya, apaan sih itu? Justru awalnya gini kan, gue join Bener nggak sih? Bener sih, 2000. cecek gitu kan? Aneh biasanya awal Ngapain kan. sih lu kayak baru ini lu jangan-jangan pacaran sama gue buat prospek dong mereka. Oh enggak, kebalik, justru gue belum pacaran sama dia. Iya maksudnya mau deket tapi lu diajakin itu ngeri ya? Oh iya, dia orang iya, PDKT malah prospekin gue gitu. Ya benar. Itu zaman itu belum ngetren tuh yang PDKT mode prospek modusnya PDKT belum ada, belum ngetren. Sekarang Jadi orang ada. nggak curiga, sekarang banyak dari Bumble gitu kan. Iya, iya. Atau ketemuan yuk, dipikir Iya, ceweknya kan, iya. ini cowok gila nih kayaknya ganteng nih. Iya, Terus kan iya. kalau orang-orang asuransi pakainya rapi, Iya, ganteng gitu kan. Iya, Pas iya, ketemu bawa iya. iPad gitu. Kayak gini kan? Gucci, Ya kalau ini beda lah. Kalau gua Rolex. pakai celana pendek, orang asuransi nggak pakai celana pendek. Nah, Terus Oke. udah gua joinnya awal 2019 awal, dia join 2019 akhir. Barang gua 2020 baru 2019 Desember, 2020 Januari baru jadian. Oke, berarti emang karena bisnis dulu baru bareng. Iya, justru kan gue dia kerja nih cewek keren amat. Dia datang ke gue tuh dia bilang, gue harus nyokap gue udah nggak mau bayarin gue kuliah lagi, pusing gue harus cari kerjaan yang memang bisa bayarin kuliah. I see. Gue bilang, wah nih kayaknya enak direkrut nih. Udah gue rekrut. Nah. Gue rekrut bener dia jalan. Oh. Sebut ini lagi. Berarti pip ya itu ya. Pip dulu ya, Pip. Oh, iya. Naik ke promosi bagian itu. Leader lah ya. Iya. I see. Naik ke leader. Udah sampai sekarang jadinya. Sekarang. Sekarang. I see. Nah, kalau gue tahu nih. Berarti lo 2019 itu umur berapa tuh? 24? 21 ya? 21. Oh iya benar 21 ya. Benar-benar. 21 baru mulai terjun dan lo bisa punya income 100 juta pertama di 100 juta pertama gue di tahun 2022. 2021. 2 tahun ya.
Iya, 2 tahun. Nah. Kan bukan 100 juta per bulan ya, tapi kumpulin duit 100 Iya, juta. fresh 1 miliar pertama kan. Iya. Ya, nah dari 1 miliar pertama itu berarti 2001 awal. kumpul itu awal dong. 2 Iya. tahun tuh. 2 tahun. Kok bisa cepet? Anak muda kan gila loh, 2 tahun kerja kumpul income 1 miliar tuh gimana? Itu dia. Gue harus berterima kasih sama yang namanya COVID. Covid. Kalau nggak COVID mungkin nggak nyampe. Karena kan 2019 kan gue income 20 jutaan adalah. Oh, oke. 20 juta lebih. Ya kan udah hampir 30. 2020 itu income gue loncat ke 50-an. Udah ke 50-an. Cepet ya, 2 kali lipat ya. Lumayan. Soalnya compounding. Karena dan di 2020 juga semua orang mau jadi agen asuransi. Nah iya, Semua semua orang. Karena semua toko tutup ya. Mereka nggak punya pilihan. Nggak bisa kemana-mana ya. Benar. Nah makanya sebenarnya agen asuransi ini gue lucu juga. Kadang orang bilang adalah pekerjaan nggak punya pilihan dan terbukti di 2020 pada saat orang udah nggak punya pilihan baru join kan. Ya cuman akhirnya intinya income gue naik 100% lebih dan pas income gue naik 2 kali lipat, pengeluaran gue turun 2 kali lipat. Wis. Kan di rumah doang kerjaannya. Benar. PSBB kan, gue tinggal sama orang tua yang nggak muluk-muluk lah. Gue nggak mau, wah gue udah tinggal sendiri nggak. Gue Umur tinggal apa sama tuh? orang tua gue. Yang Umur 2020, 2022 berarti. 2020 berarti 50 sampai 100 juta nih. Ya, Ya dong. itu kan ngumpulin duit 100 juta gampang dong. Wush, Orang ya. nggak keluarin duit buat apa-apa, bener nggak? Cuma Bener. buat bayar polis, bayar cicilan ini itu. Waktu itu gue belum mulai nyicil malah. Belum ada cicilan apa-apa kan. Enak ya? Enak, itu cash pegang. Wis. Lagi zamannya saham kan. Masa jaya-jayanya tuh ya. Jaya-jayanya itu kalau bisa COVID lagi lah. Aja. jangan. Amit-amit. Gue juga gak mau sih. Oke. Jadi ngumpulin duit tuh enak banget di 2020, terus saham lagi ngetren waktu itu. Oke. Gue dari 2019 tuh belajar blockchain tapi kan belum berani Oke. trade. 2020 gue putar ke sini, putar ke sana sambil gue mulai trading tuh. Oke. Jadi 2020 gue baru benar-benar aktif trading tuh 2020. Oh. Nah, jadi ngumpulin 100 juta tuh dari uang asuransi, gue puter-puter di tradingin juga, gue invest juga ke bisnis buat operasional, bikin kontes segala macam. Kekumpul 100 jutaan lebih. Wus. Gitu 2020. 2021 kekumpul udah 300 jutaan. Nah, cuman begonya namanya anak muda nih, ya kan. Terus kan kita pikir, ya udahlah kita Apa? hambur-hamburin aja duit. Oh, foya-foya. Iya. Dapat duit foya-foya. Branding keren. Oh. 300 juta nih ada nih, lebih kan. Beli apa tuh? Rolex? DP BMW. Udah BMW? Iya, sisanya nyicil. Nyesel gak tuh? Jujur aja. Sebenarnya pada saat itu gue seneng. Seneng. Karena BMW ini ada value-nya sebenarnya, ada story value-nya. Jadi dulu gue kan bokap gue susah. Sebelum 2010 bokap gue susah banget. Jadi gue uang sekolah suka telat bayar. Sekolah swasta tuh agak-agak kurang ajar sebenarnya. Kalau anak murid belum bayar uang sekolah, kan bukan salah anaknya, salah bapak mamanya. Tapi anaknya dipermalukan. Jadi tata usaha nih, guru tata usaha masuk ke kelas, tuk tengah pelajaran. Permisi bu, mau bacain yang belum bayar uang sekolah. Sadrak, 3 bulan. Woi bayar woi, lu sekolah kok ngutang? Gitu nama temen gue. Jangan ledekin Sadrak, lu dia paling keren. Kemana-mana disupirin naik BMW. Bajai merah warnanya. Soalnya gue ke sekolah sama pulang naik bajai kan. Gue bilang sama bapak gue, pokoknya koko punya impian pak katanya. Gue bilang kan, kalau nanti gede mobil pertama yang harus kau beli pakai duit sendiri ada BMW. Oh karena itu filenya. Ya, dan gue suka banget dari dulu seri 3. Jadi gue pikir ini kesempatan gue nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi gue beli? Udah kekumpul DP-nya, nggak pakai mikir, gue beli, datang kan, baru sisa nyicil. Waktu itu gue senengnya minta ampun. Pas gue posting ke story tuh senengnya minta ampun. Oh karena emang ini ya. Bener. Hal yang lu udah lu impikan diremehin. Iya. Akhirnya kebeli. Self fulfillment. Kayak OKB ya. Ya, kayak OKB. Saya bersyukur. Puji Tuhan bisa BMW di usia 21. Berkat bisnis ini bisa beli ini. Template standar. Emang harus gitu ya? Sebenarnya nggak harus sih, dan sebenarnya di kantor kita tuh, lu perhatiin deh, di kantor kita tuh sebenarnya nggak ada SOP seperti itu. Orang nomor 1 di tempat kita juga nggak begitu kan? Nah. Itu kita yang bikin sendiri sebenarnya culture-nya. Itu Kayak lu berarti bohongin orang dong. Kayak lu jual. Iya, bener. Sebenarnya nggak pernah kayak gitu. Orang nomor 1 kita aja nggak pernah kayak begitu kok. Iya kan? Kita yang bikin. Sebenarnya gue juga nggak tahu mulai dari mana sih. Gue nggak tahu Harus memang mulai ya. Cuman harus digituin. Abis itu 2022, 2023, sekarang 2024, gue nyesel. Gue kayak aduh. Makanya penyesalan selalu datang terlambat ya. Iya, nah makanya ini buat teman-teman yang nonton ya. Ini pelajaran hidup nih. Buat yang baru mulai bisnis ya, asuransi khususnya. Ya, apapun itulah sebenarnya. Kalau disuruh leadernya atau atasannya beli mobil BMW, jangan ya deh.
Nggak, ini gue ngomong gitu ya karena dia ngomong nyesel kan. Jadi gue bilang jangan ya, Dek. Sebenarnya karena akhirnya gue melihat ada orang-orang yang jauh lebih sukses daripada gue. Lu tahu kan? Ya kita ngomong, kalau gue ngomong lu pasti tahu yang Siapa? 10 M per tahun, seumuran gue. Siapa tuh? Itu Siapa? Depannya siapa? Kak. Kak. Siapa Kak? Itu loh, yang income 10 M per tahun. Siapa? Kak. Sensor nih, sensor ya. Iya. Oh. Jadi Iya. dia tuh, gue salut banget sama itu orang. Gue ngefans sih, lumayan ngefans sama dia. Iya, Dia seumuran gue loh, bener-bener Hebat. seumuran 98. Iya. Sekarang income 10 M per tahun. Lu tau nggak, dia sampai dia baru beli mobil mewah itu dia bintang berapa gitu? Bintang 1 dia belum beli mobil mewah. Emang sebenarnya. Gue itu dia belum beli. Itu menurut gue itu hal yang cukup ceroboh untuk gue ini. Nah makanya dari situ gue belajar juga, oh ternyata lu nggak selalu harus jual aset. Benar. Dalam tanda kutip jual aset bukan jual, lu punya aset lu jual ya. Bukan berarti maksudnya lu harus brandingin tentang semua tentang aset lu. Betul. Ada value dari diri lu yang lu bisa jual ke orang sebenarnya. Nah, banyak kan orang maunya cara cepet. Dan setelah gue branding, gue pernah branding flexing sebenarnya, pernah aja, gue jujur. Sekarang secara nggak langsung sebenarnya flexing sih di depan gua. Low-key. Mana Loki? Sama, coba buka. Nggak maksudnya, gue nggak, Bener nggak? nggak maksudnya, gue kalau story tuh nggak sengaja kayak bener-bener hari ini ngopi dulu nih, terus Coba, kan belakangnya buka. kopi, biasa kan begini Buka kan. jam tangan lo. Biasa kan kayak gitu Nah. kan. Nih, lu coba dulu. Lihat nih ya. Biasa kan orang Perbandingan nih ya. Ini jam tangan yang gua pakai memang buat Sangjit. Tag Heuer sama Rolex. Rolex. Tuh. Gila ya, beda banget nih. Jam tangan 50 juta sama jam ini berapa? waktu itu gue beli 200 mas. 100, sekarang 100 udah gitu 100 lumayan. something ya, udah turun. Bayangin. Umur 26, income 100 juta, punya Rolex. Gue aja belum punya Rolex. Lu- belinya ini. Coba. Masalah punya Rolex itu pilihan sebenarnya. Lu kan Gitu bisa ya? memilih untuk membeli. Oke. Tapi lu pikir kan buat apa? Pasti gitu kan. Ah. Terus. Nah, jadi kalau gue bukan tipe yang kayak sengaja gitu. Misalnya gue ngopi nih di meja ya kan, ini kopi. Terus gue kayak sok-sokan ngambil kopinya. Ngambil kopi begini harusnya ya. Iya. Ada orang ngambil begini sengaja. Begini megangnya nih. Kayak begini nih. Ada gue pernah lihat. Begini megangnya nih. Terus dia foto, ngopi dulu guys. Nah itu kan berarti lu kelihatan banget memang mau mamerin itu lu. Kalau gue pakai. Gue nggak pernah bilang orang kayak, lihat Rolex gue deh. Gue nggak pernah. Ya orang kalau lihat, Rolex lu bagus juga. Ya kan dia yang lihat, bukan salah gua. Bukan kayak kode-kode cewek. Iya. Banyak kan mas kan? Kalau anak muda lagi jalan-jalan meeting tiba-tiba kayak sosok ngelap. Iya. Sosok begini. Jam kan? tangan baru bos. Kan gitu biasanya kan di pergaulan. Tapi dulu gue pernah kayak begitu, gue pernah cobain. Pernah. Dan ternyata gue juga bingung kenapa orang melakukan itu. Karena pada saat Lalu kenapa lakukan itu coba? Kalau gue pakai doang. Waktu itu gue Ya, lakuin dengan harapan dapat rekrutan. Oh. Kayak orang nanya, kok lu bisa beli ini gimana caranya? Tapi yang nanya gue itu, sorry to say banget ya. Orang yang bahkan sebenarnya nggak masuk kriteria rekrut gue. Orang-orang menengah ke bawah. Mereka yang mau nyari cara cari duit cepet gitu loh. Cara kaya dengan cepet. Oke, jadi gini. Lo di insurance, gue di insurance. Kriteria rekrut lo kayak gimana sih? Kriteria rekrut gue terus terang aja ya. Orang kan beda-beda. Ini kan kita ngomongin bisnis berarti seni. Kalau gue sih lebih suka ngerekrut orang yang udah setengah matang. Terus terang. Setengah matang. Gimana kata gue setengah matang? Setengah matang itu ibaratnya gini. Gue orangnya kalau bisa dibilang cukup nggak sabaran. Gue orangnya nggak mau ribet. Oke. Ya, tapi bukan berarti semua agen asuransi gini ya. Mungkin Kohendra juga beda, semua orang beda. Tapi kalau gue pribadi, gue jalanin sebagai agen asuransi, gue orangnya nggak mau ribet. Gue ngerekrut orangnya maunya yang sudah setengah matang. Ibaratnya gini, dia udah punya modal. Dia ibaratnya kelasnya menengah lah. Oke. Kelasnya menengah secara ekonomi. Karena gue pernah ngerekrut yang agak di bawah menengah. Jadinya buang waktu gue dan buang waktu dia. Kasian. I see. Susah. Dia bukannya nggak bisa ya, bisa, tapi susah. Gue nggak mau. Butuh proses. Butuh prosesnya lama. Gue nggak mau. Kalau mereka, kalau dia join sama orang lain, mungkin ada yang mau. Cuma kalau gue nggak mau. Gue maunya yang udah menengah. Apalagi khususnya gue maunya orang yang udah memang pernah nikmatin lifestyle tinggi, tapi akhirnya satu dan lain hal dia jatuh ke bawah. Yeah. Dan dia merindukan balik ke lifestyle itu lagi. Nah itu udah gampang kalau begitu. Dan gue ada juga beberapa tim gue yang memang masuk kriterianya. Jadi dia either dia dulu keluarganya lumayan berada, lalu bangkrut, dan dia merindukan kaya lagi, tapi orang tuanya udah usia pensiun, dianya yang sekarang mau
pakai cara dia. Bumping ya, oke. Iya, nah kalau dia udah punya kemauan itu, dia udah pernah nikmatin duit, dia pasti bisa balik lagi karena ada kemauannya. Gitu. Gitu. Kalau gue begitu. Nah kalau orang kan ada yang kayak memang dia pelayanan, kayak memang ini orang susah nih, Oh, gue jadi bantu harus bener-bener dari hati tuh ya. Iya, nah kalau gue terus terang gue orangnya lumayan egois. Gue orangnya cukup kapitalis. Oke. Jadi gue carinya yang setengah mateng. Setengah matang. Nah, gue mau nanya dong, ini kan lu yang enak-enaknya nih. Pasti ada proses dong, dimana lu, kalau gue jujur, sekarang ya, mau ya, title yang bintang-bintang itu menurut gue nggak penting. Menurut gue sekarang. Kenapa? Cuma title doang. Isinya kan belum tentu seperti bintang ya. Ya benar, ada benernya. Iya. Nah, terus lu ada nggak pernah di masa lu jenuh dan tiba-tiba udahlah kayak mending santai dulu, take a rest. Oh ada. Ada. Itu gimana? Tahun 2022. Begitu gue dapat title itu pertama kali justru gue langsung take a rest. Oh gitu. Ya, jadi gini, waktu itu gue salah orientasi. Ini bagi kalian yang nonton mungkin ada timnya Cohen juga. Tim lu mungkin nonton gak sih? Mungkin juga ya. Mantan tim lu tuh ya. Mungkin lah. Masih aktif. Mungkin yang nonton pindah-pindah ya. Ini buat kalian semua agent di industri apapun ataupun yang baru mau join, gue kasih tau sama kalian jangan pernah setting goals itu di prestasi. Percuma. Sih. Gue setting goals waktu itu gue adalah sebut lagi. Ya udahlah. Oke. Dia tim bintang 1 waktu itu. Berarti 1 miliar per tahun. Waktu itu pada saat gue setting title itu jadi goals gue, begitu gue nyampe title itu, ya kan, performa gue turun sangat drastis. Kenapa? Karena manusia itu kalau kita udah puas ya. Udah puas. Klimaks ya. Udah klimaksnya gitu ibaratnya ya. Kalau misalkan kayak udah semakin ini kan dopingnya nggak ada ya. Iya benar. Oke. Kayak apa namanya? Kayak Bro Timothy bilang, semakin lama dikocoknya semakin tinggi. Habis dari tinggi koreksi dalam. Gitu maksudnya kita lagi ngomongin chart ya kan. Habis dia tinggi koreksi pasti dalam. Nah, jadi motivasi dari Timothy kan. Semakin dikocok, ya kan kocoknya semakin lama semakin tinggi. Makin tinggi ya. Udah tinggi turunnya makin dalam koreksinya. Itu udah pasti sih. Nah, sama gue kalau semenjak gue prestasi itu selesai udah kayak orang lari sprint. Begitu lu udah kena di garis finish, lu bukan makin cepat tapi lu melambat. Karena udah selesai. Tapi gue ngebayanginnya hidup ini harus kayak maraton. Goalsnya harus agak jauh. Dan kalau bisa goalsnya itu nggak bisa bikin kita lemes. Contoh misalnya, gue goalsnya sekarang adalah mau punya rumah sendiri. Bisa lah. Punya rumah sendiri belum bisa lah, gila lu. Bro, income 100 juta nggak bisa beli rumah sendiri. Apa kata nanti anjing berarti ini anak bego banget ngatur keuangannya. Gue harus wedding bos. Gue masih harus wedding satu dua. Ada orang yang income total cuma di bawah 10 juta 20 juta mau menikah bisa punya rumah. Iya, cuman kalau kata Bro Timothy jangan nyicil. Bener nggak? Jangan nyicil. Soalnya tapi bener sih menurut gue udah kebanyakan cicilan kok. Mobil baru lunas, tahun depan baru lunas, bener nggak? Padahal kalau lo ngancil mobil bisa beli rumah ya sebenarnya. Bisa, itu mobil harga rumah. Iya. Iya kan, terus gue ada cicilan lain juga. Ini kan yang rumah satu lagi tuh, sebenarnya udah ada, cuman kan sebenarnya bukan punya gue. Bapak lo tahu? Tahu. Bapak gue tahu. Jadi mamanya kecil-kecil nih bapaknya tahu. punya nyokap Cia kan. Nah itu kan kita juga barengan sama mamanya buat itu. Tapi ini gue nggak tahu ya. Ini gue bilang subjek ini sih sorry to say ya untuk orang-orang ya. Gue mau ngata goblok sih. Goblok banget. Satu, lu belum nikah, tapi lu udah beliin keluarga ceweknya itu rumah. Ini gue sorry to say, ini gue bilang goblok. Kenapa emang? Kan bantuin doang. Yang bayar cicilan siapa sekarang? Hah? Yang bayar cicilan siapa? Gue sama dia. Makanya kita kerja bareng. Income kan udah satu. Jadi income gue income dia juga sebenarnya kan. Nah, ini gue sebagai tapi nggak apa sih itu udah kejadian. Oh tapi benar ya. Sebenarnya kalau orang lain mungkin nggak akan lakuin ini kok. Iya. Ya namanya cinta kan buta. Anjay. Tapi ini ya maksudnya gue bukan ngejelekin ya. Cuma secara teori keuangan emang jelek sih. Harusnya nggak boleh. Gini. Kalau lu ya beruntung lah cewek lu ini baik ya. Kau dapat yang jahat, lu tinggalin. Benar. Jadi istilahnya kayak apa? Cintamu kandas ketika cicilan lunas. Bener kan? Kayak ini loh, coach yang di belakang truk. Cintamu kandas ketika cicilan lunas gitu kan. Nanti cewek ini cari lagi yang lain gitu loh. Iya. Tapi ya itu choice lah ya. Gua nggak bisa menyalahkan juga. Nah, pada akhirnya itu rumah dijual juga.
Berarti uangnya balik kita jual, nanti kita bagi 2. Nah, ya maksudnya gitu. Maksudnya gimana ya? Gua sih nggak menyarankan ya. Even nih, gua kasih masukan lah ya. Kita umur cuman beda 2 tahun lah ya. Tapi gue udah punya anak 2 bedanya. Nah, itu bedanya tuh. Ya. Jago bikinnya. Masalahnya bukan dibikin ya. Hasil kualitasnya gimana gitu. Ya. Tapi gini, gue mau kasih tau ya masukan ya. Jadi buat mungkin yang orang baru terjun di bisnis insurance ya. Karena kan gue malang melintang nih. Ya kan, gue malang melintang dan gue di tahap ya 1 piala gue membuktikan ya gue cuma bisa bisa ya sama kayak lu, puas kan. Iya. Cuman gue bilang terlalu gegabah ya untuk lu mensponsori orang karena lu buat pembuktian gitu loh. Iya. Ya kan, lu buat pembuktian untuk lu bayarin ini itu. Tapi gue selalu bilang, kalau lu memang mau menikah, ya siapapun itu, selama dia belum jadi istri lu, lu jangan pernah kasih dia apapun. Iya. Kalau lu nonton podcast gue, nih ya, yang sama Vincent, oke, itu aja calon istri gue yang bayarin gue. Bah. Nah ini cari cewek yang kayak cewek gue Ya. supaya kita jadi mokon. Iya, kondo ya. Tapi penting. Kenapa? Karena gini. Sekarang lu cari pasangan di tahap lu itu dengan income yang sekarang, itu gampang. Karena lu punya duit. Betul. Karena lu punya income, 100 juta jam tangan Rolex. Lu punya uang, lu punya kuasa. Harta, tata, wanita. Ya. Jadi ya janganlah. Nah, gue punya prinsip satu lagi. Banyak banget orang yang mungkin generasi sandwich nih ya, ikut bisnis asuransi segala macam ya. Gue cuma mau kasih tau satu hal buat mereka ya, sama lu ya mungkin ya. Lu kan income udah oke lah ya. Lu itu belum dewasa menurut gue. Iya. Selama lu belum bisa keluar dari rumah lu, privilege orang tua, kita masih anak kecil. Lu masih anak-anak. Benar. Itu benar. Yang hoki karena ya, kalau income lu hilang, lu masih ada orang tua, masih ada rumah tinggal. Exactly. Ya kan? Kalau lu udah bisa sendiri, walaupun sekecil apapun rumah lu, yang penting lu bisa menghidupi lu sendiri, baru lu udah mulai dewasa. Karena lu nggak nembeng. Nah, yang kedua, saat lu berproses untuk diri sendiri, satu hal rules, lu tidak boleh bantu orang tua. Ini yang gue pegang prinsip. Oke. Karena lu dalam proses, lu masih merintis, belum berlebih. Oke. Selama lu belum berlebih, jangan pernah lu bantu orang tua lu atau apalagi yang saudaranya banyak. Gue saudara banyak. Jangan sosokan lah ibaratnya ya. Jangan sosokan jadi pahlawan, keluarga lu nya masih susah gitu. Benar. At least lu bangun dulu pondasinya sampai ada lebih, baru lu bisa bantu orang lain. Sebenarnya itu unik karena pemikiran lu sama cewek gue sama. Cewek gue selalu bilang gini. Dulu kan gue orang yang sangat goblok. Nah, kalau mau dibilang murah hati, nggak murah hati, gue goblok. Sekarang juga sama. Iya benar. Sekarang cuman gobloknya lebih mending aja. Jadi dulu tuh orang minjem duit sama gue. Lu kasih? Gue kasih. Sebenarnya minjemin duitnya bukan salah, bener nggak? Lu nggak akan salah kalau lu minjemin duit. Betul. Misalnya contoh orang ini pinjemin lu duit cuman dari 1% dari income lu gitu. Oke. Karena orang tuh minjem gue duit bisa 10-20% income gue kasih. Gue mau dong. Nah itu dia. Kalau sekarang gue bilang enggak. Begitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kok, kalau gue tagihin semua piutang gue, gue sekarang megang 100 juta lagi. Lu nggak tagihin? Gue udah tagihin. Terus? Ya menurut lu orang yang minjem duit akan balikin? Bisa jadi. Udah coba belum? Udah. Terus? Pura-pura lupa semua. Ada buktinya nggak? Ya ada. Post aja. Sekarang kan sekarang kan zaman media. Janganlah. Gue prinsipnya adalah itu kalau misalkan gue udah minjem duit orang nggak balikin itu udah salah gue. Ya. Itu masalah dia. Kenapa? Karena percuma kita salahin orang kita jadi kepahitan. Kalau kita salahin diri sendiri kan kita jadi belajar. Ya kan? Gue pikir ya udah gue ikhlas itu jadi pembelajaran hidup. Berarti gue ibaratnya gue bayar 100 juta untuk belajar sekolah hidup. Tapi ya balik lagi maksudnya gini. Selama lu udah berproses ya dan lu nggak ada cicilan, jangan pernah bantu keluarga, even saudara lu. Karena lu sekarang di pos-pos media manapun ya. Gue pernah, kalau nggak salah di FYP gue ya, ada seorang kakak ditelepon adenya minta buat bayar kosan. Tapi dibilang pelit sama adenya. Kok lu pelit banget sih? Kan lu yang kerja katanya. Nah, kan lu mencari nafkah soal-olah itu tanggung jawabnya dia. Kan ya bisa dibilang ini uniknya di negara kita ya. Jadi orang yang mencari nafkah disangka dia harus bertanggung jawab. Benar. Kalau gitu nggak ada yang mau cari nafkah. Mendingan gue nggak usah cari nafkah, enak dinafkahin, bener nggak? Makanya gue nganggur sekarang.
Gue nggak kerja, gue nggak training, nganggur. Kameramen gue aja, makanya gue nganggur sekarang, nggak kerja. Nanti disangka apa? Oke, kondo dari ilmu kondo ini. Gue nggak kerja kan? Iya. Lihat tahun ini deh, lu ketemu gue di kantor berapa kali? Nggak ada. Lu tau gak sih, ini kan bukan grup gue ya, di kantor gue ya. Tapi gue yang cariin dia loh. Kok training kayak kok lu gak pernah datang training. Iya, tapi cariin leader lu gue bilang. Iya, tapi gue nggak masalah. Cuman memang lagi tahapnya lagi break lah, karena gue masalah 8 bulan rumah sakit, gue lagi menikmati hidup lah. Iya. Dari income, kalau ngejar income cukup. Oke kan? Oke banget ya. Sekali pencet hilang nggak sekarang? Iya. Jadi beda kelas. Maksudnya ketika sebenarnya gue nggak menyalahkan bisnis asuransi. Bisnis asuransi itu adalah satu tahap modal awal lu untuk melakukan sesuatu. Iya benar. Menurut gue itu bagus banget leverage karena Ya. dari situ yang gue suka ini bukan jual ya, tapi ini gue terus terang yang gue suka dari bisnis asuransi adalah lu keluar dari sana, misalkan lu udah jago nih, lu punya nama di sana, berarti kan lu terbukti sukses di bisnis itu. Betul. Lu melihat ada peluang lebih bagus dan lu bisa kerjain. Oke? Lu keluar udah pasti lu sukses juga. Kenapa? Betul. Modal soft skill-nya udah ada. Betul. Karena kan networking, terus kita pitching, marketing, itu kan basic dasar untuk lu jadi triliuner sebenarnya. Nah, Iya betul. kan? Lu bisa jual sesuatu, lu bisa jadi apapun. Nah, ini mungkin buat orang yang tabu nih ya. Siapa tahu mau join grup gua atau Job Sadrak ya, sama aja. Ya kan? Ini kan sekali apa digital marketing soft selling ya. Iya. Kita kalau ada temen kan belum punya asuransi, ambil sama Kohen udah nggak Iya. apa-apa. Cincai. Karena gini, menurut gua nggak kayak jual asuransi. Asuransi komisinya ya kita buka di sini. Ya. Komisi asuransi berapa Sadrak? 20. Ini potong pajak ya net ya? Ya udah net potong pajak. Ya, 20% kan. Ya, dipotong pajak udah net berarti. Buat income 100 juta lu harus jualan kurang lebih misalkan 1 M. Ya. Tiap tahun sampel misalkan ya. Ya. Muntah nggak lu disuruh tiap jualan saya tiap tahun? Udah lumayan muntah. Ya kan? Iya. Nah, terus yang kedua nih, gue cuman kasih tahu ya. Ini kita ngomongin baiknya dulu nih, nanti kita ngomongin jahatnya nih. Ya. Ya kan? Kita ngomongin backside-nya nih. Bagusnya kalau lu memang baru lulus kuliah atau apa, saran gue lu ikut bisnis asuransi. Iya benar. Karena semua ilmunya tuh mahal. Ya. Yang biasanya kalau lu mau dapetin di luar, lu udah bayar. Ya. Cuman ini lu gratis dan lu nggak diajarin di kuliah ataupun sekolah. Betul. Itu bagus banget ilmunya. Itu bisa lo ambil ya. Ambil ya. Ya bisa belajar public speaking, cara handling objection, ya. Bisa setting mindset seorang Setting pebisnis. Tapi jeleknya apa Sadrak? Biar dia tidak apa-apa. kita fair ya. Gue selalu kalau diundang orang podcast yuk ngomongin tentang bisnis asuransi. Tapi lu objektif nggak? Objektif gue bilang gue nggak apa-apa. Toh gue masih jalanin karena gue berarti ngambil resikonya. Menurut gue jeleknya gini. Dibilang capek nggak capek. Satu, kita handling people. Kalau handling people kan, lu kan pernah komplain juga kan. Gue capek sebenarnya agak capek di sono agak banyak drama. Bener. Iya. Karena gini loh, begitu lu udah mainin bisnis yang banyak handle people, udah pasti ada drama. Kenapa? Satu, agen asuransi. Ini kelebihan dan kekurangan juga. Gue agen asuransi, kerja nggak nyampe 8 jam sehari. Kelebihan. Itu kelebihannya ya, Oke. nggak nyampe 8 jam sehari. Itu 8 jam bisa ya, tapi itu maksimalnya. Dan ada memang hari-hari yang gue kerja 12 jam, 16 jam. Cuman nggak setiap hari. Oke. Ada juga hari-hari di mana gue nggak kerja sama sekali. Oke. Kan nggak bisa dipaksain dong. Betul. Nah, itu kelebihannya fleksibel banget dan lu bener-bener berarti dibayar time to reward Paid by performance lah ya. Ya, itu ibaratnya bagus lah performance lu dibayar per jamnya mahal. Cuman kekurangannya adalah lu invest waktu sedikit nih memang nggak fleksibel kan. Cuman ada hari-hari di mana lu nggak bisa ketemu orang dan lu udah berusaha gimana pun juga orang nggak ada yang mau ketemu lu. Terus lu kayak goblok gitu loh. Dicap gitu ya, dicap. Hah? Dicap jelek. Aduh, orang asuransi nih mager. Iya diteorin. Cuman lu bukan masalah itunya. Itu masalah sepele. Nah, itu juga lu harus tahan mental, lu dijelek-jelekin. Apa kan kita punya negatif. Sadrak kok ngopi yuk. Mau networking aja. Saya belum ada waktu buat kamu gitu kan. Kita diperlakukan kayak sampah itu udah biasa menurut gua. Cuman Gak biasa dong buat orang kayak belakang kamera ini. Ya. Makanya ini penolakan itu tuh udah paling makanan sehari-hari lah. Nah, cuman yang gue bikin bingungnya kok, kalau sehari tuh nggak ketemu orang, lu merasa nggak produktif, lu merasa kayak mau marah. Siapa? Ya kitanya lah. Enggak, saya gue nganggur kan. Ya lu. Nggak, tapi lu nganggur udah tahu ada uang masuk kan. Kalau gue nganggur nih, gue berarti udah tahu nih income gue ada terancam tidak menambah. Udah gitu gue kayak, gue juga nggak nambah biasa gue harus mau ngapain gitu kan. Oh gitu. Oh iya, terancam. jadi kayak, nggak ada produktifnya. Terus kedua,
negatifnya lagi karena orang asuransi nggak kerja 8 jam sehari, berarti kan banyak nganggur. Bener. Nah, Banyak nganggur ini, mereka nggak tahu nih mau ngapain. Mereka nyari drama, nyari kerjaan. Itulah kenapa dramanya muncul kok. oke. Mereka nggak tahu. Gue sekarang ini deh, misalnya lu sibuk sehari lu kerja 12 jam, lu ada waktu nggak buat drama? Oke. Nggak mungkin ada. Benar-benar. Lu tidur pulang, ini karena lu kebanyakan waktu, makanya orang nyari drama. Oke. Udah pasti. Nah itu satu, drama sama tim, Oke. atas bawah, kiri Oke. kanan pasti ada. Oke. Terus kedua, Seru nih gue. nasabah. Nah lu tahu sendiri, kemarin kita pulang dari, Ya. ya kan, itu kan kita pulang abis acara, telepon dimaki-maki nasabah, salah dikit dimaki nasabah, salah dikit dimaki nasabah. Padahal bukan nasabah kita ya. Itu dia, nasabah limpahan loh padahal. Iya, ya kan? iya, itu ya. Nah udah kita mau bantu, mereka marah-marahin kita. Nah mereka tuh juga harus tahu sebenarnya ini buat nasabah yang nonton juga, kalian sadar diri ya. Kita Suka nih Kak. Ya, Tolong kalian tuh- nasabah kalian yang tuh- mungkin agennya idam terus kita udah bantuin. Ya tolong sadar diri ya. Nah. Jadi di birokrasi di sebuah asuransi ini, kalau agent lu udah resign, ya lu diurusin sama leadernya yang dimana sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Cuman kita mau bantu kalian itu udah baik. Tolong jangan dimaki-maki. Ya kalau kita salah sekali ya sudahlah. Kita kan dari 10 kali kebaikan gue salah cuman sekali. Yang diinget. Yang diingat cuman sekali. Nah itu tolong sadar diri ya. Kita dibayar cuma 20% untuk 2 tahun gue kasih tahu. Kita jadi abdi lu seumur hidup lu. Gua kasih tahu. Beneran kok. Iya kan? Kita cuma dibayar 2 tahun. Kita mengabdi servis lu sampai lu masuk kubur. Wah, tolong dibaik-baikin lah gitu lah. Jadi kalian ngerti, kita tuh Apalagi- semi pelayanan sebenarnya. Apalagi ini ya. Asuransi cuma 1 juta ya sebulan. 200.000. Makanya Bensin makan tol habis ya. fun facts ya. Ini fun facts Iya, ya. fun Justru fact. nasabah yang masuk 1 juta itu lebih bawal daripada nasabah yang masuk 20 juta Betul. sebulannya. Justru yang murah. Justru yang murah yang ngoceh. Soalnya mereka pikir kayak, gue bayar segini-segini nih, ini udah berapa persen income gue nih. Ya kan, bagi mereka udah mahal gitu loh. Jadi mereka maunya service lebih. Benar. Jadi itu kendalanya di situ tuh. Banyak orang, tim gue dulu juga banyak yang mundur gara-gara dimarahin nasabah. Iya. Gue bilang ya sebenarnya kalau dimarahin nasabah kita nggak bisa ngomong lah. Lu kerja apapun kalau Pasti customer diomelin. komplain pasti ada aja. Betul. Cuman ya ini kebetulan aja lu kecewa karena lu berekspektasinya lu nggak bakal ngalamin ini. Betul, betul, betul. Nah itu jelek-jeleknya. Sama satu lagi kalau menurut gue jeleknya Apa tuh? ada beberapa grup ya. Nggak termasuk grup gue sih. Kalau gue ke bawah gue budayanya beda. Ada beberapa grup yang budayanya kurang sehat. Dalam arti. Jadi gini, kayak contoh Kan gue udah lama nggak update nih tahun ini kan. Gimana? budaya yang nggak sehat tuh ibaratnya gini. Pertama, persaingannya udah nggak sehat dulu. Udah mulai mau naik dengan cara menginjak kepala orang. Contohnya? Contohnya misalnya kayak udah ambil join sama kita aja karena grup sebelah gini jelek-jelekin. Oh. Nah itu drama di situ tuh, politik-politiknya tuh. Nah, sama kedua adalah terlalu banyak kacamata kuda. Kacamata kudanya terlalu besar. Maksudnya Kayak gini, gimana tuh? pada saat orang udah punya, orang join asuransi itu income lumayan cepet naiknya kok ya. Kalau jangan serius ya, lu setuju ya? Betul, betul. Mereka tuh langsung ibaratnya hambur-hambur duit dengan mindset iming-iming gini. Jangan takut keluar duit banyak, takutlah kalau lu nggak berani gedein income. Ya sebenarnya ada benernya. Itu mindset bagus. Betul. Ya dong, lu nggak boleh takut banyak pengeluaran. Yang lu takut adalah kalau lu nggak bisa gedein income. Cuman kita mesti lihat kapasitas orang. Terkadang ada leader-leader yang leader gitu enggak ya. Ini leader-leader kecil yang baru-baru gitu. Mereka tuh Newcomer membabi ya? buta. Kenapa? Newcomer nih kamar ya. Newcomer, mereka tuh membabi buta. Oh, lu udah ini ya, lu harus beli ini, dipaksain beli dengan cicilan yang sebenarnya 80% income mereka. Sampai akhirnya mereka stuck, ujung-ujungnya itu kejual lagi. Mereka nanggung malu dan nanggung rugi, jual rugi. Contohnya mobil itu. Ya mobil Hampir. ini hampir. Serius gua hampir jual kan. Agak-agak BU. Nah, cuman itu dulu mindset gue yang salah dan gue terapin ke beberapa tim gue dan gue ada satu kali tim gue yang memang default akhirnya. Nah. Default gara-gara hal gitu gue ya dari situ gue merasa nggak enak juga kan. Gue merasa udah salah, dia mundur sampai ke depannya ya begitu semua. Nah, gue lihat ini adalah kita kan kerja di bidang, nah ini harus dilurusin juga. Banyak agen asuransi yang gue sedihnya banget. Mereka bilang, iya kita kan kerja di bidang kesehatan. Lu emang diawasin sama IDI? Ikatan Dokter Indonesia. Lu kan diawasin sama OJK. Ya kita kesehatan kita konsultan. Konsultan keuangan. Kita bagian financial kan. Nah jadi kalau misalkan kita udah di bidang industri finance, ya kita lu harus pintar-pintar finance juga lah. Lu harus belajar money management juga gitu loh. Personal finance. Banyak agent yang nggak ngerti. Ya. Sayangnya begitu. Terus ada juga yang bilang asuransi ini merupakan keranjang investasi bagus loh. Gila, gue paling gatel kalau denger orang bilang asuransi adalah instrumen investasi yang bagus. Okay. Idih, gatel banget kuping gue, pengen gue korek. Geli banget. Tampuk lah.
Hah? Tabok pakai piala. Oh, jadi kita mau bawa piala ya ke sini ya. Piala gue di rumah cewek gue sih. Nah, Gitu kok. Jadi paling bad side-nya di situ sama terlalu banyak di brainwash gak sih lu merasa? Gue di brainwash dalam hal positif sih. Kalau yang kayak mindset bagus, ya gue terima. Tapi kalau menurut gue yang udah bertentangan dengan objektivitas, ya gue filter lagi. Dan tapi lucunya, Tapi lu pakai baju brandnya warna hijau. biar nyaru. Biar nggak dicurigain yang biru. Oh, amannya hitam ya? Itu aman. Cuan time. Nah jadi kalau leader besar justru di perusahaan kita tuh Lebih santai ya kayaknya. lebih santai. Ngomongnya juga waras, tau gak lu? Kalian kamu udah banyak. Iya. Nah, Bisa jadi. bener kan? Kayak politik negara Konoha. Yang atasnya aman, yang bawah-bawahnya. Sama satu lagi. Apa tuh? Lu tau gak yang paling gue benci? Apa? Ya budaya bohong. Kebanyakan bohong. Contohnya? Apa sih kebohongan yang yang terupdate lah? Yang musik gue ya. Ya yang terupdate lah sekarang. Contoh gini. Lu kan suka, kayak gitu suka bercanda kan? Lu mah enak saat bapak lu kan udah ini kan. Ya, jadi ini kita ngomong Bapak Satria itu di Kompas ada. Iya, iya. Ya di Kompas ada koran ada. Jadi gue nggak bisa ngomong itu, lu cari aja. Pakai baju oranye. Pakai baju oranye. Nah, Enggak bercanda. penghasilannya ini Tahanan dong. gue ngomong ya ini 6M per tahun. Nah itu memang pajaknya bersih itu semua di media di Kompas ada. Ya, Dulu itu kalau orang pajak nonton silakan aja cek. Bapak gue malah lebih bayar pajak. Ya itulah makanya dia inilah. Oke, sekarang apa tuh? Yang drama musik lu nih. Gue kan jatuhnya adalah golongan legacy. Ya. Legacy itu jadi bagi yang belum tahu asuransi itu bisa diturunin bisnisnya. Jadi kita langsung switch nama, gue langsung nikmatin income bokap, grup bokap gue langsung jadi punya gue. Itu namanya legacy bisnis. Cuman Gila. ya cuman Selamat ya. Apaan sih ini? Bentar lagi 6M per tahun nih ya. Berarti Belum lah. gue dapet 1 Rolex gak? Wah, enggak lah. 1 Rolex palingan cuma berapa? Jadi singkat cerita, yang kayak gue tuh nggak cuma satu. Banyak sih gue banyak. Mana Ada ada. banyak. Dan gue kalau dibecandain kayak apa namanya, lu kan enak bokap 6M. Gue nggak pernah ngelak. Iya. Gue nggak pernah kayak enggak lah, gue tetap enggak, gue nggak ngelak. Emang Ya puji fakta Tuhan, ya. gue lah emang fakta. Dan gue bisa sampai sekarang gue nih, sorry itu saya, gue bisa 1M per tahun. Itu kalau nggak bantuin bapak gue, nggak mungkin bisa. Cuman nggak mungkin bisa dalam waktu 3 tahun. Gue bisa 2 tahun. Ya kalau lu, makanya gue bilang lu lebih hebat dari gue. Kalau gue belum tentu bisa kok. Terus terang, ya kalau dibilang ada bantuan dari bokap, ada. Tapi bantuannya dalam arti apa? Bukannya dia kerja masukin ke gue, bukan. Tapi satu, privilege-nya adalah gue nggak perlu sewa rumah. Iya, iya. Bokap gue punya rumah. Kedua, kalau misalkan amit-amit nih, ya amit-amit, gue lagi cekak banget keuangan gue salah atur. Gue bisa pinjem bokap gue duit tanpa bunga. Dan kadang dia nggak mau dibalikin. Itu dulu awal-awal begitu. Terus kalau misalkan apa namanya, gue lagi lapar nih, tanggal tua nggak ada makanan, bokap gue ngajak makan, gue ayo. Ya kan? Dan bokap gue yang bayarin. Terus kalau misalkan nih, sekarang gue punya uang nih, gue bener-bener nikmatin buat gue. Gue nggak perlu setor ke bokap. Ada beberapa orang yang mereka tuh ya sandwich generation kan, mereka harus setor duit ke bokap. Menurut gue mereka jauh lebih hebat dari gue. Nah, gue nggak pernah ngelak dengan privilege yang bokap gue kasih. Dan pengalaman bokap gue, dan udah pasti kalau bokap gue petinggi, dia ya kalau gue mau dapetin info apa segala macem Lebih ke cepet ya? ininya gampang dong, ke orang pusat dong, lebih cepat ada link. I see. Gue nggak pernah menolak privilege itu. Cuman ada orang-orang di bisnis gue yang bapaknya juga di bisnis ini, dia masuk karena bokapnya bisnis ini, dimentorin sama bokapnya, ada privilege bokapnya. Dia bilang, tapi dia semua usaha sendiri dan cara dia flexing itu menurut gue geblek. Lu bayangin, ada orang baru income 1M per tahun dinobatkan di tahun itu, di tahun yang sama dia beli mobil sama dia beli rumah. Duit dari mana? Mobilnya apa? BMW. BMW. Kayak gue punya, lebih mahal dikit. Oke. Rumahnya Paramount. Berapa M? 3. 3M. Berarti 4M ya? Berarti kalau dia nyicil, Coba lu hitung. Gue udah ngitung dengan cara apapun, ya, nggak masuk. Gue udah tahu nih orang dari awal bohong. Gue track record bokapnya, ya, ternyata bokapnya orang berada, nyokapnya orang berada, bokapnya juga join. Dan punya bisnis lain juga. Gue nggak sebut nama ya. Ini gue nggak sebut brand, gue nggak sebut asuransi mana. Tapi ada, dan kalian pasti tahu juga. Menurut gue, lu curang. Lu kenapa, maksudnya melakukan kompetisi yang nggak fair? Menurut gua. Oke, nggak apple to apple ya? Nggak apple to apple. Kalau gua gampang gini, tapi kan lu nggak ada pride apa-apa, bro. Karena lu sukses juga dibantu privilege bokap. Gampang aja, gua tinggal cari orang yang starting point-nya sama kayak gua. Anak orang kaya, gua harus lebih sukses dari dia. Yeah. Karena bapak gua sama bapak dia sama-sama kaya, kita start dari anak orang kaya kan. Kalau gua bisa lebih sukses dari dia, kan tetap fair fight.
Oh. Gue nggak fair tapi gue bisa lawan kok. Nah, itu dia yang gue bilang, lu hebat banget. Lu mulai bukan dari nol, lu mulai dari minus kan berarti jatuhnya kan. Nah itu, kalau gue di posisi lu Cohen, gue belum tentu bisa. Nah gue fair fight aja gue ngomong. Berat tuh. Ini anak harganya 1M. Ini anak 1M. Di situ bentar lagi 1M lagi. Ya kan? Nah kayak gitu. Yang gue nggak suka adalah seperti itu. Jadi itu ngebuat image bahwa rekrutannya dia, oh gue kalau ikut asuransi gue bisa kayak dia. Dan mereka jadi mikir kalau dalam 1 tahun gue belum bisa achieve poin yang sama kayak leader gue, berarti gue gagal. Nah itu sebenarnya dia bunuh diri juga. Karena pasti grupnya robot terus. Oh. Lu bayangin, misalnya standarnya adalah dia nih 1 tahun lu bisa 1M. Misalnya 1 tahun nih, 1 tahun dia 1M kan per tahun. Berarti kalau dalam 1 tahun kita udah jalanin kita nggak nyampe 1M per tahun, otak kita bilangnya apa? Lu gagal. Oh, iya. Bener nggak? Akhirnya mundur. Daripada gue lanjutin, gue udah gagal juga, berarti gue nggak cocok, gue mundur. Jadi standarnya terlalu jadi Tinggi ya? terlalu tinggi dan superficial. Menurut gue rusaknya di sana. Tapi bukan ada yang ini ya? Pas kapan ya, tahun lalu kayaknya gue masih rajin lah ya. Ada yang udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bisa beli BMW. Oh itu benar. Ada juga yang benar. Nah kalau itu memang ya mereka juga harus ngaku bahwa sebenarnya mereka memang dari awalnya udah punya bisnis banyak. Jadi gini loh, ada beberapa jenis orang yang masuk ke agen asuransi ya. Ada yang memang mereka udah dasarnya kaya, mereka masuk asuransi jadi tambah kaya. Iya. Ada yang memang dari susah menjadi kaya, ada. Ada yang susah banget jadi kaya raya banget, ada juga. Jadi orang tuh beda-beda, nggak semua orang tuh punya starting point yang sama. Jadi lu harus apple to apple. Tapi temen gue yang kemarin join tiba-tiba sama dari yang si Ya. Itu orang hebat sih tapi dia beda, dia kebalik. Kenapa? Dari berkecukupan sekarang jadi kekurangan. Dari apa? Dari berkecukupan sekarang jadi kekurangan dan keluar dari asuransi. Jadi benci asuransi. Menurut gue itu bukan salah leader sih. Itu salah dirinya sendiri. Iya. Iya kan? Bener gak? Cuman ya mungkin Paksaan. gua nggak tahu ya paksaan dari leadernya atau gimana ya. Gue nggak tahu isi dalamnya gimana. Gue nggak mau bahas juga karena gue nggak pernah gue nggak pernah ngobrol sama orangnya. Gue nggak tahu dalamnya gimana. Yang gue peduli cuma hasil doang. Kalau dia bisa ya berarti dia oke lah, sukses gitu kan. Benar. Intinya kayak begitu. Nah, ya pasti tapi ada yang udah masuk, nyicil, nggak jalan, keluar malah jadi bangkrut, ada. Oke, ya udahlah. Jadi kurang lebih gitulah ya. Iya. Banyak drama tapi ya. Tapi masih bertahan ya. Tapi gue mau nanya deh, jujur ya. Dengan status lu yang sekarang, ya mungkin lu mendapatkan legacy dari papa. 6M mungkin naik bakal 7M per tahun. Amin. Ya, di usia muda. Amin. Ya. Apa kalau bakal berhenti di bisa asuransi atau lu bakal switching atau tetap stay? Gue stay. Iyalah. Gini, gue lebih tepatnya adalah gue ikut mentor bapak gue. Oh gitu. Ya sih. Gue nggak peduli, kayaknya gue akan tetap di bidang finance. Sampai kapanpun gue akan di bidang finance. Apakah tetap di asuransi? Ya gue tergantung mentor bapak gue. Jadi sebenarnya gue lumayan utang budi sama mentor bokap gue, si bos gede kita. Ya sih. Dia ngubah hidup. Gak bos lah, kan gue gak kerja sama dia. Oh iya benar. Bukan bos independen. Kalau gue itu bos gede gue, ibaratnya leader besar gue. Leader oke lah, kalau bos ya kalau bos enggak sih. Iya kayaknya sebutan bos enggak lah ya, soalnya dia nggak gaji kita kan. Dia leader besar kita, mentor kita. Menurut gue utang budi sama dia. Karena kita ngomong gini, kalau nggak ada bokap gue, nggak ada gue sekarang dong. Kalau nggak ada bokap gue yang sekarang, kalau bokap gue dulu nggak melakukan hal yang dia lakukan, kita mungkin nggak di sini juga. Dan pada saat itu, lu bayangin kok, bokap gue ini lulusan SMA. Rantau dari Riau ke Jakarta, ngomong Indonesia nggak bener. Oke. Dia lebih lancar ngomong Hokkien. Oke. Bisnis apa lagi yang bapak gue mau jalanin dengan status dan background pendidikan yang seperti itu, yang bisa ngasilinnya 500 juta per bulan. Iya. Gue nggak tahu bisnis apa lagi. Kalau buat bokap gue, kalau gue banyak. Kalau gue banyak, ya kan. Kalau gue sombong dikit banyak. Oke. Kalau ini bokap gue. Dan pada saat itu gue masih SMA. Dia ada kemungkinan nggak bisa kuliahin gue kalau nggak di sini loh. I see. Nah jadi gue lumayan utang budi sama keluarganya mentor besar bapak gue. Dan ya dari situ karena udah nyelamatin keluarga gue pledge loyalty lah. Oke. Itu sebagai apa ya, integritas saja. Jadi kemanapun dia pergi gue ikutin. Nah ini yang dua pertanyaan. Satu, kalau misalkan lo di reset jadi nol, apa yang akan lo lakukan? Di reset dari nol? Iya. Maksudnya kehidupan atau bisnisnya? Ekonomi, kehidupan. Oh, di riset dari nol? Iya. Udah pasti yang pertama, tapi dengan network dan knowledge sekarang? Nol sekarang. Jadi berarti gue bangkrut aja gitu ya? Iya. Soalnya amit-amit dibubarin lah? Iya. Tapi network yang sekarang nggak percaya sama lo misalkan. Oh gitu? Lo harus start new lah misalkan, jadi orang baru. Pencet lah. Pencet. Ngapain lagi? Orang gue udah bisa pencet ya pencet aja.
Bener nggak? Ngomong pencurian disangka ini aja ngapain? Hah? Oh, Jangan. trading. Oh, bukan orang bilang bukan Opa Zeus ya. Ini orang pikir Zeus. Bukan Opa Zeus. Trading lah. Gue udah pasti trading. Gue konten. Kan gini loh. Gue nggak takut bangkrut secara finansial. Gue takut kalau kepala gue kejedot. Takut lupa ya? Jadi bego ya. Yeah. Gue nggak pernah takut bangkrut. Gue udah bilang. Gue pernah susah. Ya kan, gue pernah susah banget nih. Bokap gue udah ya lumayan ada. Amin. Udah pernah susah lagi, balik lagi. Udah lumayan, puji Tuhan ada lagi. Siapa tuh? Bokap gue. Lunya belum? Maksudnya gue udah tahu nih kurang lebih kehidupan seperti apa. Beda. Oh beda. Beda. Nah, cuman gue tetap gak takut kok. Iya. Karena menurut gue kebangkrutan sesungguhnya itu di sini. Pada saat otak gue udah bilang lu nggak bisa bangkit lagi, sadrak, itu kebangkrutan baru. Iya. Selama ini masih ada, gue mau kerjaan apapun bisa. Karena bintang mau ditaruh mana udah sinar kok. Asik. Gue suka. Lu mau sekarang nih kok dengan kapasitas lu sekarang, lu mau dagang apapun lu sukses. Ya. Karena mindset, bener nggak? Betul. Mindset. Jadi orang itu dibilang, oh gue nggak cocok bisnis ini, gue nggak cocok bidang ini, gue nggak cocok jualan ini, itu cuman excuse. Asik. Lu kalau emang mau sukses mah dimanapun sukses aja. Oke. Kan kalau nggak bisa tinggal belajar. Benar. Bener nggak? Berarti kalau dari sana lo cuma bakal mulai trading dan content creator ya? Sebagai konten. Content creating. Sambil gue nyari active income yang lebih bisa lagi. Kalau memang gue perlu harus jadi karyawan atau gue harus jadi apa, gue akan kerjain apa. Gak gengsi berarti ya? Iya, yang penting kan udah ngerti cara financial planningnya. Oke, nah tips yang terakhir lah. Kayaknya udah kelamaan. Ada berapa lama kita sih? 1 jam kurang lebih. Wah, 1 jam. Nah, oke, terakhir nih. Tips lu lah untuk anak muda yang mungkin nonton pengen hit lah income 100 juta per bulan, gimana sih? Kerja. Jangan sok-sokan pikir lu bisa full time trading. Karena semua temen gue yang hebat termasuk Cohen juga 100 juta pertama nggak dari sana. Mereka kerja dulu. Dan jangan kebanyakan gaya. Jangan kebanyakan gengsi. Karena seperti yang disebutkan oleh Mary Riana. Asik. Sekarang jadi sering ketemu ya. Asik. Gengsi menutup pintu rezeki. Jangan kebanyakan gengsi. Lu kalau belum kaya, nggak ada yang bisa digengsiin, bro, ya kan? Lu kalau udah kaya, hidup lu udah pasti bergengsi. Jadi kalau lu belum banyak duit, lu nggak usah banyak gengsi. Lu lihat orang-orang sukses, siapapun yang lu ngefansin, dulunya tuh juga nggak banyak gengsi. Mereka jualan door to door, mereka bener-bener ngemis, mereka dicemooh, barulah mereka sukses. Tapi kan kalau dicemooh, dijauhin orang, itu sakit rasanya, gue sedih. Itulah kenapa orang kaya dikit. Gak banyak orang yang maunya sedih-sedih, maunya langsung cepet-cepet seneng. Lu kalau belum kaya, lu merasa hidup lu sedih, memang seharusnya hidup seperti itu. Asik. Ya, lu kalau hidup gak sedih, berarti lu gak produktif, lu gak bener. Kecuali lu udah punya aset di atas 100 M. Lah, itu lu deserve seneng dikit lah. Nanti kalau lu mau seneng banget, nah, 1 T dulu baru seneng banget. Bener gak? Ya kalau dibilang sekarang apakah gue sepenuhnya seneng, gue puji Tuhan enjoy di tengah-tengah kesusahan ini. Tapi kalau dibilang Anjir susah juga. Apalagi kameramen gue nih. janji itu dong. Ya kan, bener kok. 100 juta dibilang susah kok. Kemarin kita udah ngobrol soalnya bro. Kita udah ngobrol sama Ko Henry. Gue hitungin nih 100 juta isinya buat apa aja. Dia bilang berarti wajar dong di Jakarta hidup 100 juta itu nggak wah loh. Itu biasa aja, bener. Dan ya makanya itu mindset ya kamera lu bilang kan, lu mau cari apa lagi? Apalagi sih yang lu cari kok semua udah punya enak aja dia bilang. Belum. Jadi jangan cepat berpuas diri. Dan dengar-dengar kan berapa lama lagi ada kita kemungkinan terancam distopia ya. Apa tuh? Apa tuh? Jangan makin gede, nggak ada kelas menengah, cuma ada kelas bawah, kelas atas. Masa sih? Gue baca berapa fenomenanya begitu. Nah ini sekarang momentum kalian buat yang nonton itu untuk milih lu mau jadi kalangan atas atau kalangan bawah. Nah apa yang lu pilih hari ini itu menentukan nanti lu kemana ke depannya. Jadi do something that will make your future self be grateful. Anjay, oke. So teman-teman ini aja untuk hari ini dan thank you banget ya sudah transparan ya. Udah undang-undang. Tidak menjilat ya, tapi memang apa adanya. Ini yang gue suka ya teman. Ini kalau mungkin di tempat kantor kita bakal bilang crosslining, tapi ya... karena kenapa? Kenapa crosslining ya? Karena gue bisa menghasut dia. Ngapain masih ke kantor? Nanti tidur gue, tidur bapak gue nonton. Waduh, koko. Gak ya. Canda ya teman-teman. Tapi lagi itu kepentingan ya, itu pilihan teman-teman. Jadi... Kalau gue emang karena gue belum ke kantor karena emang gue masih menikmati lah. Everyone has a choice lah. Yeah. Kita nggak bisa. Kita bisa ngulang lagi lah, tenang aja. Tenang aja, iya. Cycle bakal selalu berjalan, ya. Karena menurut gue dimanapun, bisnis apapun, khususnya di finansial ini adalah survival game. Semakin lama lo bertahan, semakin lo menang. Kalau lo nggak bisa survive,
Walaupun lu udah pernah di atas 100 juta, lu turun lagi, nanti lu bakal naik lagi. Itu just takes your time lah ya menurut gue ya. Nggak lama kok. Kalau udah Iya. pernah di atas ya. Daripada lu tahu cara balik lagi. Sama kayak lu misalkan lu trading, lu pernah margin call 100 juta, 1M. Itu adalah cara Tuhan mengates lu kalau bisa hilang segitu, lu bisa balikin segitu. Cuman lu tinggal tunggu waktunya aja. Ya. Jadi itu aja teman-teman. Dan jangan lupa di komen dan subscribe YouTube Kohen. Bye-bye. See you.